Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Adilia dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resensi. Yang ke A, pengertian resensi. Secara etimologis, resensi itu berasal dari dua bahasa. Yang pertama dari bahasa Belanda dan bahasa Latin, yang memiliki arti yaitu mengulas kembali dan melihat kembali. Sedangkan menurut bahasa Inggris, resensi itu biasa dikenal dengan istilah review. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi juga dapat diartikan sebagai pembicaraan, pertimbangan, dan ulasan tentang sebuah buku. Lalu yang kedua adalah unsur-unsur resensi. Agar terdapat utuh, maka terdapat beberapa unsur-unsur dalam resensi. Yang pertama, judul. Di bagian ini, tujuannya adalah agar menarik banyak perhatian dan akan mendapatkan nilai lebih tersendiri. Lalu yang kedua adalah identitas buku. Di bagian ini terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah judul buku, yang kedua adalah pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan harga buku tersebut. Lalu yang ketiga adalah bagian isi resensi. Di bagian ini berisi sinopsis, yaitu ulasan singkat tentang sebuah buku, terus kelemahan dan kelebihan buku, terus rumusan kerangka buku, dan juga bahasa yang digunakan. Yang keempat, penutup resensi. Pada bagian ini biasanya berupa alasan mengapa buku ini dibuat dan kepada siapa bukunya ditunjukkan. Lalu yang ke C adalah struktur teks resensi. Strukturnya itu yang pertama adalah identitas. Identitas itu yang sudah saya sebutkan tadi, isinya yaitu judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, tebal halaman, dan harga buku tersebut. Lalu yang kedua orientasi, yang ketiga ada sinopsis, yang keempat analisis, yang kelima adalah evaluasi. Yang ke-D, jenis-jenis resensi. Resensi itu dibagi tiga. Resensi informatif. Resensi informatif itu apa sih? Resensi informatif yaitu resensi yang disampaikan secara umum dan singkat dari isi keseluruhan buku. Lalu yang kedua adalah resensi deskriptif. Resensi ini adalah resensi yang membahas secara detail pada setiap babnya. Lalu yang ketiga adalah resensi kritis, yaitu resensi yang mengulas secara detail dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Lalu yang ke-E ada tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama adalah untuk memberi masukan kepada penulis berupa kritik dan saran, untuk mengenal latar belakang dan alasan dibuatnya resensi. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari buku tersebut. Lalu yang terakhir adalah manfaat resensi. Manfaat resensi itu yang pertama untuk bahan pertimbangan, yang kedua untuk sarana promosi buku, yang ketiga untuk nilai ekonomis, yang keempat adalah untuk bahan kreativitas siswa, pengembangan berkreativitas siswa. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.